Diduga korupsi, mantan PLT Kadis Kominfo masuk. Saya Pak Wiranto. Mantan PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk SJ ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Rabu 8 Oktober 2025. Tersangka SJ diduga melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan jabatan pada pengadaan jaringan intrafiber optik dengan pagu 6 miliar rupiah pada anggaran 2024. Adapun tersangka SJ berkedudukan selaku pejabat penata usahaan keuangan atau PPQ dan selanjutnya per 18 Oktober 2024 naik menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Tersangka SJ diduga telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia jasa untuk memberikan uang pada saat berjalannya kontrak dengan setiap bulannya sebesar 70 juta rupiah dengan total selama tahun 2024 sebesar 840 juta rupiah. Dan berikut keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Tim penyidik 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan seorang dengan inisial SJ, salah satu pejabat di lingkungan Dinas Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk tahun 2024 untuk tahun anggaran 2024. Adapun yang bersangkutan berkaitan dengan pekerjaan pengadaan jaringan intrafiber optik tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran 6 miliar. Tersangka SJ berkedudukan selaku pejabat penata usaha keuangan atau PPQ dan selanjutnya naik menjadi PPK per 18 Oktober 2024 pada Dinas Diskominfo tersebut. Diduga tersangka SJ telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia untuk memberikan sejumlah uang pada saat berjalannya kontrak setiap bulannya sebesar 70 juta rupiah per bulan dengan akumulasi selama 1 tahun 840 juta rupiah. Modusnya, penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada tersangka SJ karena terdapat tekanan dan tersangka SJ dan penyedia akan tersulit dalam proses pekerjaan nantinya dan termasuk pembayaran setiap bulannya. Akibat dari tekanan tersebut itulah penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut. Dan selama tersangka SJ menerima uang tersebut, tersangka juga tidak pernah melaporkan kepada KPK sebagai bentuk laporan penerimaan ataupun gratifikasi tersebut. Tindak pidana korupsi ini berupa gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh KPSC dalam pengadaan jaringan infrastruktur tahun anggaran 2024 sehingga tersangka SJ telah melanggar ketentuan kami jerat dengan 3 pasal, yaitu pasal 12 huruf E atau pasal 12B ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2021. Dengan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan telah kami tahan per hari ini 8 Oktober 2025 hingga 27 Oktober 2025 di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Ya, mungkin itu. Ancaman hukuman ya?
ancaman hukumannya untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk pasal 12 huruf E minimal 4 tahun. Ya. Ada beragam, juga ada yang 12 B 2 dan pasal 11 itu beragam. Ada yang ancamannya minimal 1 tahun untuk yang pasal 11. Jadi kita melihat konstruksi yuridisnya berdasarkan unsur-unsur, tidak melihat pemidanaannya berapa minimalnya, tapi unsur pasal yang telah terpenuhinya itu kita buktikan. Untuk proses terkait pemerasannya, Pak, itu pemerasannya. satu-satu. Terkait pemerasannya, Saf. Iya, gimana? Apakah masuk pidana umum atau juga masuk ke dalam tipikor? Nah, masuk dalam pidana khusus dalam artian ini tipikor karena kaitan dengan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Apakah jabatan SJ saat itu menjadi PLT Kepala Dinas Kominfo? Ya, jabatan saudara SJ ini selaku dalam proses pengadaan, kita fokus dalam pengadaannya. Pengadaannya yang bersangkutan sebagai pejabat penata keusahaan keuangan atau PPQ dan menjadi pejabat pembuat komitmen. Sehingga fokus dalam setiap proses tipikor adalah melihat objek pengadaan itu sebagai apa. Untuk modus penerimaannya, Ya. itu apakah diberikan secara tunai ataukah transfer? Ya, diberikan secara tunai. Pak, dalam kasus ini apa nggak ada keterlibatan dengan rentetan lain? Ya, kita masih dalami untuk keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Ya, kita masih dalam mendalami proses ini, tidak berhenti dengan telah ditetapkannya saudara SJ ini, tapi kita masih mendalami lebih lanjut untuk pembuktian yang lebih kuat. Dari keterangan Pak Sujono sendiri setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah menyebut uang hasil pemerasan itu disetorkan kepada pejabat lain di atasnya mungkin? Untuk aliran dana, ya kami masih mendalami hal itu, kemana aliran dana tersebut, karena masih menjadi objek materi yang mohon maaf belum dapat kami sampaikan secara penuh. Ya, nanti akan ada waktunya kita akan sampaikan. Apakah aliran dana itu ada yang masuk ke rekening pribadi istri dari SJ tadi? Ya, kembali bahwa setiap aliran dana yang telah kita periksa, ya kita akan mendalami itu lebih lanjut. Apakah memang aliran dana itu berkaitan dengan tahun anggaran 2024 terkait proses pengadaan ini, atau aliran dana yang lainnya? Ya, kita masih mendalami hal itu. Pak, untuk motifnya korupsi ini seperti apa? Motifnya dalam bentuk pemerasan, yaitu penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang pada saat kontrak telah berjalan, bukan sebelum tapi setelah kontrak itu berjalan, dengan kekhawatiran melihat jabatan dari tersangka SJ dalam proses pengadaan, ada kekhawatiran akan dipersulit proses dipersulit dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, pekerjaan tersebut, maupun akan dipersulit untuk proses pencairan anggarannya. Apakah pelaksana kegiatan atau pemenang proyek itu nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka, mengingat dia kan yang menyuap? Ya, ini bukan suap, ya, ini gratifikasi atau pemerasan. Jadi deliknya berbeda, ya. Sehingga kita masih mendalami kembali perannya sejauh apa dari pihak-pihak yang terkait ini. Tetapi pasal yang telah kami terapkan untuk tersangka SJ ini adalah delik terkait pemerasan ataupun gratifikasi. Kenapa kok dibuat per bulan, nggak minta langsung setahun? Nah, itulah yang akan kita dalami karena setiap per bulannya itu baru cair. Gitu. Setiap pencairan per bulan maka ada setoran dari hasil uang pencairan tersebut. Tersangka sempat melontarkan ancaman Bintang, sehingga pihak penyedia khawatir akan yang disampaikan oleh Pak Yan tadi. Iya, ini kita dalami itu, Bapak. Sudah dipergunakan nggak uang hasil pemerasan itu? Uangnya memang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan. Ya, Kalau untuk yang disita ada berupa uang atau dokumen saja? ada dokumen juga. Uangnya juga? Uangnya akan kita telusuri, Pak. Gitu. Uangnya. Apa masuk nanti pencucian uang karena sudah mempergunakan Ya. pemerasan? Kita akan dalami itu untuk apakah diterapkan pasal baru atau temukan fakta-fakta baru pihak-pihak yang terlibat, kita akan dalami itu lebih lanjut. Sehingga tidak berhenti sampai di sini saja, kita masih berproses. Berarti untuk sementara 800 juta itu diterima tersangka aja ya, nggak ada yang lain? Tersangka 840 juta dinikmati. Untuk saksi-saksi dan yang dipanggil ada berapa orang? Masih pasti di atas
puluhan ya, di atas 20 sampai 25 untuk hari ini, ya, sekitar 25-an. Ya. Dengan bukti yang telah kita itu sekitar di atas 65-an ke atas. Dengan bukti itu. Bagaimana kelanjutan kasus dugaan korupsi ini? Nantikan tayangan selanjutnya. Jawa Timur, tim Hot News.